Umat Islam Kota Medan, Satuan Komunikasi Bimantara Sumatera Utara atau Satkom. Ini ormas yang saya tanya tadi di belakang, yang berseragam beruniform hitam-hitam, rupa-rupanya Satuan Komunikasi Bimantara Sumatera Utara. Fokus Medan, perwakilan dari Polsek Patumbak. Berarti Bapak Kapolsek 23 Miladia atau bertepatan pula dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah. Dan yang kami cintai, kami banggakan, anak-anak Maulid Habsyi Hadroh, ibu-ibu dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimah rahimahumullah. Begitu banyak sambutan yang sudah kita lewati dan kepada Allah hanya satu yang terekam di dalam memori kita, mencari pahala surganya. Amin ya Allah ya Rabbal. Orang Islam berkumpul di masjid mendengarkan tausiah. Abu Jahal dan istrinya pernah tertipu. Mereka datang berbondong-bondong ke masjid. Mereka melihat Rasulullah sedang membagi-bagikan sesuatu. Mereka menyampaikan Abu Jahal, Muhammad membagi-bagi harta. Begitu mereka berdua sampai, ternyata Rasulullah betul membagikan harta, tapi harta yang di luar daripada asumsi orang munafik, orang kafir. Apa yang mereka dapati? Rasulullah sedang membagi-bagikan harta akhirat, dakwah. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayhi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asab an umri bima afna. Umur dengan apa kau habiskan? Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat. Ditanya, umur dengan apa kau habiskan? Berkumpul kita semacam ini, tidak ada lain yang kita cari kecuali pahala untuk kita mau mati besok. Saya meninggalkan kekufuran, saya meninggalkan kekafiran, musyrik. 36 tahun lamanya saya tidak sholat. Bukan karena saya preman, bukan saya bajingan, justru saya adalah seorang hadirkan Allah dengan cara yang spektakuler, tanpa melalui proses biologis, tanpa melalui proses konotasi seks, tanpa hubungan biologis antara laki dan perempuan. Manusia pertama langsung dewasa tanpa proses kelahiran. Siapa namanya? Adam alaihissalam. Apa gelarnya? Nabi dan Rasul. Di mana dia tinggal? Di Firdaus. Di mana Firdaus itu? Kau kecapi oleh semua yang ada di taman ini, Firdaus ini. Tapi satu, jangan coba-coba kau sentuh. Apa itu? Holding. Kau jangankan makan, Adam, kau sentuh saja, habis. Selesai, finish kita. Memang dasar manusia. Ini Adam ini nasihat apa yang kurang? Bukan dari manusia ke manusia. Yang langsung nasihati Adam, Allah. Yang langsung nasihati Adam, Rabbul Alamin. Yang langsung nasihati Adam, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Jalla Jalali. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Adam. Bukan hanya itu,
kesendirianmu, kesepianmu akan kami berikan kebahagiaan. Dihadirkan perempuan. Proses perjalanan kehidupan manusia dari sini kita bicara, karena ini akhir dari roja. Tanggai gravitasi dan relativisasi Einstein, sekarang saya berbicara Adam dalam perspektif human syndrome, bahwa manusia itu pelaku dosa. Bagaimana sampai kita terpanggil, dan bagaimana perjuangan Rasulullah, kata panitia tadi, dari langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang ketujuh, menembus Sidratul Muntaha. Perkawinan ini disahkan, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawin kalian, nikah kalian, lahirlah anak Qabil dan Habil. Yang perempuan di mana, Ustaz? Jangan melampaui batasan logika Allah. Lalu kau karang-karang cerita, yang perempuan lahir di sini, yang lahir di situ. Hei, tidak usah tambah-tambah. Dalam Islam itu logika diperlukan, tetapi logika tidak mampu melihat apa yang sudah digariskan oleh Allah. Bahkan Allah sendiri yang berkata, andai lautan ini jadi tinta 10 kali lebih hebat, lebih lebar, lebih luas lautan ini, tak akan mampu menulis sebuah kebenaran Allah, titah-titah yang Allah tuliskan. Jadi kalau hanya 2 anaknya, gak usah ditambah. Oh, ada usaha satu dari pohon kenari, wanita, perempuan, jangan. Saya ini ahli logika di sananya dulu, sekarang sudah bertobat. Kita jangan jadi Abu Jahal. Berapa hari mat ente dari Mekah ke Madinah, dari Mekah sampai ke Yerusalem. Minna lailah, separuh malam, mi'ilal masjid haram, mi'ilal masjidil aqsa, dari Makkah menuju ke Palestina, menuju ke Yerusalem, minna lailah, hanya separuh malam. Ini kalau pakai logika, kekecilan kepala kita ini. Monyet lebih pintar dari kita. Coba tanya para arkeolog yang melihat globus parietal, monyet daripada manusia. Albert Einstein itu konon katanya lapisan otak besarnya itu 52 kali lebih besar dari laki-laki dewasa. Tapi Bapak tidak sadar, itu kafir punya cara menyejukkan orang kafir. Di ujung daripada kematian Albert Einstein mengakui adanya Sang Khalik pencipta, bahwa sesuatu yang datang bisa dilihat dengan kasat mata, bisa diraba, bisa dicerna, bisa kita rasakan, kita makan, kita nikmati. Itu semua hadir karena zat yang tidak pernah terlihat. Siapa lagi kalau bukan Allah? Nah, ini dasar daripada tauhid. Albert Einstein menyerah sendiri. Para ahli-ahli filsuf ternama, mereka menyerah dalam kematian. Baru mereka tahu, oh, ada rupa-rupanya pencipta itu. Segala sesuatu yang tampak berarti yang menciptanya bukan yang tampak. Ayo, la ilaha illallah, subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna awlau li nuriyah min ayatina innahu huwa ta'ala. Ini di sini. Makanya sholat ini pertama syaratnya Islam dulu. Islam dulu. Syahadat man arafa manha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadaha. Kalau Nabi Muhammad diangkat dengan zahir, ini bukan cerita mimpi. Fakta historisasinya menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa faktual. Masih ada jejak sejarahnya di Masjidil Aqsa, Kuba atas, ketika Rasulullah SAW akan take off menuju Sidratul Muntaha. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Di sebelah selatan Baitul Maqdis, di sebelah selatan daripada Dome of the Rock, batu melayang,
ada satu tembok 60 meter sekian, dulu panjangnya 585 cm. Nabi Sulaiman bin Daud membangun tembok bagi Bani Israel, dan itu disebut sekarang tembok ratapan. Bangsa biadab Yahudi sering sembahyang di situ. Konyol, tinggal ampas dia itu. Padahal di ujung ayat mereka sembahyang. Antum tidak percaya sama saya? Ada pegang HP semua ya, jangan sekarang. Habis ceramah saya, buka, ketik di Google, ketik di YouTube, orang Yahudi menyebut Muhammad dalam sembahyang. Nanti antum lihat. Dari dulu saya sudah bilang sejarah ini. Apa nih kafir-kafir dan munafik di Indonesia bilang? Ah, Yahya itu sembarang ngarang cerita. Orang saya dari sana. Pendeta mana yang tidak tahu sejarah tentang perjalanan Nabi Muhammad? Dia pantau terus. Dan dia tahu sejarah ini cuma untuk masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali mereka yang cakap, cerdas, smart, baru dikasih petunjuk oleh Allah. Tegas, disiplin. Karena agama ini agama yang disiplin. Antum lihat, kenapa kita orang Islam di Indonesia susah? Antum tidak tahu. Orang kaya di Amerika, orang kaya di Eropa, mereka sudah bosan dengan harta mereka. Bahkan aset mereka menjual ke ujung-ujung langit. Mereka sudah tidak mendapatkan ketenangan. Ketika mereka sholat 5 waktu, baru mereka kapok. Begini. Tidak usah jauh-jauh. Saya baru keluar penjara kemarin. Di dalam penjara, di rutan Bareskrim Mabes Polri itu, penjara kami di bawah tanah. Ini fakta, ibu bapak. Datang seorang kawan di dalam penjara, masuk ke kamar saya. Karena kami ada beberapa orang di situ, ada 3-4 orang yang ustaz. Kami satu blok, satu penjara dengan Habib Rizik Syihab, tapi beliau agak jauh di blok narkoba. Saya bloknya pidana umum dengan Dirjen Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte. Sementara kami duduk, datang seorang jamaah melapor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Itu Cina sana. Cina yang judi online yang ditangkap di Singapura. Ustaz perhatikan, dia sudah 3 minggu sholat. Kamu jangan fitnah. Betul Ustaz, wallahi setiap dia sholat selalu di samping saya. Namanya Munir. Munir, kamu jangan fitnah. Cobalah kalau Ustaz tidak imam, karena kami sering gantian dari imam. Beberapa Ustaz itu kami antrian. Hari ini saya imam, besok Ustaz Ali, Habib Ali, besok Habib Idrus, besok Kiai Haris, orang-orang FPI. Oke lah kalau begitu. Coba Ustaz datang terlambat Ustaz. Maksud antum? Sudah, jamaah sudah berbaris, sudah komat, baru Ustaz masuk. Ada dia. Betul juga. Begitu saya masuk di saf belakang, ini Cina ini langsung bergegas cepat-cepat. Badannya kering, rambutnya tidak basah. Langsung dia ambil kopiah, dia simpan di tulang belakang sini. Kopiah hitam, dia langsung pakai. Dari mana dia dapat ini? Allahu Akbar. Begitu imam baca suratul Fatihah, sholat kita, khusyuknya saya lihat dia dari samping. Mohon maaf, saya pun jadi tidak khusyuk. Jadi intel sholat. Jadi intel sholat. Saya intip-intip. Betul gak sholatnya? Menangis, sepanjang sholat menangis. Kita ini boro-boro menangis. Imam baca ayat sedikit panjang. Cepat katanya, sudah bosan saya dengar terlalu panjang. Begitu.
2 rakaat selesai imam salam. Nah, kalau waktu berdoa mungkin dia tidak mengerti, cabut dia. Dia mundur pantat pelan-pelan seperti udang, mundur pelan-pelan, langsung berdiri masuk kamar tadi. Hari itu saya dekati dia. He cannot speak English. Dia tak bisa bahasa Inggris, dia tak bisa bahasa Indonesia, dia hanya bisa speak Mandarin. Saya tanya kawan-kawan, kebetulan ada kok bagi mukmin, Abdulul, Akmalul, As-salatu, Khams. Amal yang paling utama, sholat 5 waktu. Makanya Rasulullah melawan gaya gravitasi itu. Rasulullah melawan. Karena siapa yang menciptakan gravitasi? Siapa yang menciptakan rumus relativisasi Albert Einstein? Allah. Jadi melawan Rasulullah. Dia naik ke atas. Itu yang Abu Jahal tidak terima. Saya bilang kalau kami penjara, jangan antum larang. Antum bersyukur dia dari kafir, tinggal 2 yang harus lewati. Yang pertama sunat, yang kedua syahadat. Di penjara begini siapa mau sunat? Sunat pakai apa? Barang tajam saja nggak boleh masuk, plastik begini saja nggak boleh masuk, nggak boleh sembarang masuk dalam penjara. Kita lapor Ustaz, biar kita bisa ini di penjara, di bawah tanah kita. Siang kita tidak tahu ada matahari, malam sudah jam berapa, tak tahu karena di bawah tanah. Boleh dilarang itu Ustaz? Jangan. Antum tahu fakta seperti ini yang dilakukan kok Cina Singapura ini, jutaan orang bule di luar, di Amerika, Eropa sana. Kalau tidak percaya, ada satu masjid di Amerika, New York, Indonesian Muslim Community Al-Hikmah Mosque. Masjid komunitas orang Indonesia, imamnya orang Makassar, namanya Syamsi Ali. Orang Bugis, orang Makassar asli. Dia imam besar dari situ. Dia kawannya Donald Trump. Dia bersama dengan George Walker Bush. Jadi satu hari 5-10 orang bersyahadat di situ. Makanya saya tidak marah, saya tidak kaget. Makhluk kafir yang membakar Al-Quran, Sweden, orang Swedia. Si siapa itu? Nggak tahu saya siapa, iblis itu punya nama. Dia bakar Al-Quran, dia seorang anggota parlemen, senator. Dia seorang anggota DPR di sana, Dewan Perwakilan Rakyat di Sweden. Dia bakar Al-Quran. Ibu bapak jangan marah. Orang kafir kalau dia bakar Al-Quran, berarti dia tahu, dia stres, dia mau gila, dia tidak tenang melihat orang-orang pintar berlomba-lomba masuk dia sendiri tidak dikasih hidayah. Bahkan sosok orang Belanda, Nederland, Islam kan. Jangan melihat, ini laki-laki ini banyak hartanya, saya ingin nikah dengan dia. Tunggu dulu kepada kaum A. Karena sudah banyak contoh lapor ke saya. Ustaz, anak saya dimurtadkan. Nangis tuh ibu. Kenapa bu? Pertama suaminya itu mau masuk Islam. Setelah sudah punya anak, dia keluar dan bawa lari anak saya. Celaka 12. Jadi jangan cepat-cepat diislamkan. Itu sebabnya saya bilang di orang-orang dalam penjara, jangan dilarang. Itu semua adalah panggilan Allah. Sejak rokat Dandim lapor kepada Panglima kepada Jokowi, Polsek lapor ke Polres lapor ke Polda lapor ke Mabes lapor ke Jokowi lapor ke mana? Itu sebabnya kita mesti cari presiden beragama Jokowi ya pagi hari subhi. Dia meniatkan sholat subhi, sholat subuh, baru dia lapor kepada Allahu Akbar. Setelah lapor ke Allah, lapor ke mana lagi? Tidak. Dia yang paling besar, Allahu Akbar. Dia takbir di hadapan Allah.
Tak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Semua rangkaian sistem roba warisan ukhuwah Islam. Makanya jangan heran masuk masjid ada yang protes. Oh, ini pakai kunut. Kami nggak pakai kunut. Ibu bapak, mohon maaf. Coba ibu bapak coba dulu sekali. Kalau imam itu baca kunut, iman apa itu? Enggak. Kau kenapa berkeras hati? Angkat saja tanganmu, bibirmu tidak akan sumbing. Angkat saja, lalu katakan begitu juga kau yang ahli kunut. Kau datang di masjid yang tidak pakai kunut, jangan kau sholat lagi. Lihat. Anta samsu anta nuru fokonuri anta samsu anta baru anta fokonuri anta isiru waradi anta misbahus sururi. Hujan. Pas, lebih pas hujan.